akan berguna untuk timnas Indonesia. Dan aku yakin guys, dengan coach Yong Kim Hoon ni mampu membantu barisan serangan timnas Indonesia. Dan aku yakin kalau tak ada Shin Tae-yong, aku rasa Yong Kim Hoon bisa gantikan untuk Shin Tae-yong. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. It's Balago number one baby. Apa khabar guys? Hari ini kita akan ada mood reaction. Hari ini alhamdulillah aku punya demam sudah sembuh. Terima kasih guys yang mendoakan aku, thank you so much. Dan hari ini guys ada reaction daripada Bung Ropan sendiri yang terbaru guys ya. Erick Thohir dukung Shin Tae-yong, ajak Yong Kim Hoon jadi asisten pelatih timnas. Yang aku tahu guys, Yong Kim Hoon ni adalah dia pelatih juga, pernah melatih beberapa tim di Korea Selatan. Tapi aku tidak tahu info lebih lanjut, tapi Bung Ropan memberitahu infonya. Selesai guys, channel kontroversi, propaganda, mengadu domba. Channel ini adalah channel yang berfakta dan bukan auta guys. Jom kita reaction guys tanpa membahas. Let's jump to the video. Dengan kiraan 1, 2, 3 and play. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Apa kabar? Dengan saya, Bung Ropan. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Baik. Salam buat keluarga dimanapun teman-teman berada. Dan tetap semangat. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah membantu subscribe, share, like channel YouTube Bung Ropan. Karena dengan bantuan Anda, channel saya bisa berkembang. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak buat Anda semua. Vamos. Yong Kim Hoon ya, ini mantan pemain timnas Korea di era Shin Tae-yong, ketika Shin Tae-yong menangani tim Korsel di antara 2017-2018 ke Piala Dunia di Rusia ketika itu. Really? Nah, Yong Kim Hoon ini masih menjadi pemain di Suwon ya, dan berseteru sebenarnya ketika STY memimpin Seongnam Iguan, dan dia sebagai pemain ketika itu menjadi musuh bebuyutan ya, karena Shin Tae-yong menangani Seongnam Iguan. Tapi ketika sekarang dia sudah berhenti sebagai pemain merangkap manajer di Suwon, ya, STY meminang dia, mengambil dia untuk meminta dia menangani ya, menjadi asisten pelatih dia, dan khusus fokus untuk mempertajam lini serang Indonesia, karena kita punya penyerang depan dianggap kurang begitu gacor ya, masih lemah di lini serang, sehingga dibutuhkan seorang pelatih yang punya naluri ya sebagai pemain depan tentunya. Betul. Dan tahu persis bagaimana striker bisa memoles. Ada Rafael Struijk ya, sebelumnya kita punya pemain dari Madura United ya, ada Malik Rizaldi, ada Dimas Derajat yang terakhir dipanggil itu ketika kita menghadapi 2 laga terakhir melawan Irak dan Filipina pada Juni kemarin. Dan STY berhasil membujuk ya Yong Kim Hoon ini. Dia banyak berpikir ya untuk bisa menerima ya, pinangan atau rayuan dari STY untuk menjadi asisten pelatih di tim nasional Indonesia. Padahal Yong Kim Hoon ini banyak ditaksir diincar oleh beberapa negara ya untuk bisa mengambil dia, termasuk salah satu negara yaitu Cina ya, atau China, yang akan menjadi lawan kita nantinya di grup C untuk lanjutan putaran ketiga pra Piala Dunia zona Asia. Nah, kita akan bermain melawan Cina itu pada bulan Oktober ya, saat kita tandang ke Qingdao di kandang mereka. Dan akhirnya Yong Kim Hoon ini memilih ya, Indonesia, dan dia mempelajari benar ya, dia sangat respect, hormat dengan Shin Tae-yong, dan dia setelah berpikir mengambil keputusan menerima ajakan STY untuk mendampingi STY selama putaran ketiga dan seterusnya tentunya. Ketika dia mengatakan iya, STY langsung untuk berbicara dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ya,
untuk bisa merekomendasi Yong Gi-hun ini menjadi asisten dia, karena sebelumnya kita tahu bersama STY sudah bekerja sama dengan Choi In Cheol, ya kalau bisa karena sini ada Jo Byung Up, ya ada Kim Bong Jo, juga ada Yo Jae Hon, itu orang-orang yang sekarang bersama dengan STY, sekarang sudah ketemu dengan Yong Gi-hun, jadi memang lebih lengkap ya satu kelompok dari Korea ini untuk bisa membasuh tim nasional Indonesia, karena harus serius fokus menghadapi putaran ketiga. Dibutuhkan seorang tenaga, karena STY menganggap dia tidak akan sanggup untuk bisa menangani ya seluruh semua. Dia butuh orang yang pas dan dia memilih Yong Gi-hun ini. Saya pikir ini pilihan yang tepat karena dia bermain 13 tahun sejak 2010 sampai 2023 bersama dengan Suwon FC. Dia baru selesai ya mundur kemarin pada 25 Mei yang lalu dan memutuskan untuk ikut bersama dengan STY. Nah, ketika ini disampaikan kepada Ketua Umum PSSI dan Pak Erick Thohir menerima. Ya, bahkan Pak Erick Thohir mengatakan memang perlu. Ya, kenapa dia diambil dan disetujui, karena memang harus ada pelatih khusus di lini serang. Karena tidak main-main, harus ada keseriusan untuk menghadapi putaran ketiga. Kalau kita punya pelatih kiper, ya ada pelatih fisik, ya STY sebagai pelatih kepala, tentunya kita juga harus punya pelatih yang diinginkan oleh STY adalah untuk lini depan, striker. Karena ini menjadi pusat perhatian benar-benar untuk menghadapi lawan-lawan di grup C, karena tidak mudah. Kita akan melakoni pertandingan pertama sudah sulit melawan Arab Saudi di Jeddah tanggal 5 September, kemudian tanggal 10 kita kembali ke Indonesia untuk menjamu Socceroos Australia sebelum 2 pertandingan tandang lagi di bulan Oktober, bertarung dengan Bahrain, bertarung juga dengan China. Kita balik lagi ke kandang pada bulan November, kita menerima Jepang ya di GBK, dan pertandingan terakhir melawan Arab Saudi giran untuk berkunjung ke Indonesia. Ya, semoga dengan kedatangan Yong Gi-hun ini akan banyak membantu ya mempertajam tentunya naluri mencetak gol dan bagaimana cara dia memberikan kepelatihan buat Rafael, ya buat Rizaldi kalau dipanggil lagi, Dimas tentunya, dan kita belum tentu siapa pemain nomor 9 lagi yang sedang akan dibidik oleh PSSI, belum bisa diumumkan sejauh ini, walaupun nama-nama sudah beredar dengan Ole Romani, ada Mauro Sisra, tapi belum bisa dipastikan itu ya. Tapi bagi STY memang perlu bahwa dia didampingi oleh rekan dia dan tahu persis tentunya bagaimana cara melatih dari Yong Gi-hun, dan dia seorang pemain depan, apalagi bermain dari sayap. Kita punya pemain sayap yang sangat bagus, Ragnar Oratmangun ya, Marcelino, Yakob Sayuri. Nah, ini cocok kalau di sana ada Yong Gi-hun ini. Ya, selamat datang, dan dia diterima dengan baik tentunya oleh federasi, oleh PSSI, bahkan Pak Erick Thohir menaruh harapan besar terhadap kedatangan dari Yong Gi-hun ini untuk membantu memoles lini serang kita. Ya, sekaligus bisa memberikan keringanan bagi STY yang nampaknya memang sekarang dibutuhkan untuk konsentrasi penuh menghadapi putaran ketiga ini, dengan target tentunya paling tidak kalau bukan urutan ketiga, urutan keempat ya. Secara realistis kita bisa lolos. Ya, semua tentunya ingin kalau perlu langsung urutan kedua dan langsung lolos. Karena dari 3 grup ini ABC kan urutan pertama, urutan kedua itu langsung lolos. Ada 6 tim. Nah, kemudian nantinya di putaran keempat ya akan bertarung adalah peringkat 2 dan peringkat 3 dan peringkat keempat di masing-masing grup. Kembali diundi, dibagi 2 grup masing-masing 3. Siapa tahu Indonesia ada di dalam. Jika tidak masuk di peringkat 1 dan peringkat 2, diincarlah peringkat keempat paling tidak ya untuk bisa bertarung dari berikut ya pertandingan putaran ketiga, dan mencari ada 2 wakil bisa lolos lagi. Kemudian ada playoff lagi, runner up itu akan saling berhadapan tentunya untuk putaran kelima untuk bertarung dengan wakil dari Amerika Selatan. Dengan saya Bung Ropan untuk berbicara dengan kedatangan asisten pelatih ya Yong Gi-hun ini untuk bisa mendampingi STY bersama dengan tim nasional kita. Ciao. Itu aja guys, Yong Gi-hun. Sebenarnya guys, aku memang tekun guys mendengar daripada Bung Ropan memberikan info ini.
Tapi kalau kita lihatkan untuk profil Yoon Kyo ni memang sesuai untuk menjadi asisten. Beliau pernah bersama dengan Shin Tae-yong semasa World Cup Piala Dunia yang dululah, kalau kalian tidak tahu. Beliau pernah main dan beliau dilatih untuk melatih bahagian striker lah, bahagian serangan untuk timnas Indonesia. Ini bagus kerana kalau kita lihatkan untuk timnas Indonesia, mereka memerlukan setiap department is every coach kerana untuk memantapkan tim. That's why we want coach untuk membantu di bahagian-bahagian, contohnya bahagian fizikal kita perlukan coach, bahagian goalkeeper, defense, midfield dan striker. Kita memerlukan setiap coach untuk mengajar dan memberikan ilmu-ilmu yang mungkin akan berguna untuk timnas Indonesia. Dan aku yakin guys, dengan coach Yong Kim Hoon ni mampu membantu barisan serangan timnas Indonesia. Dan aku yakin kalau tak ada Shin Tae-yong, aku rasa Yoon Ki Hoon bisa gantikan untuk Shin Tae-yong sendiri. Dan why not, and aku tiada masalah untuk Yoon Ki Hoon datang sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, dan kita support aja dan tiada masalah untuk aku. Dan kita menerimanya terbuka hati untuk beliau melatih timnas Indonesia dan memberikan ilmu yang baru untuk pemain-pemain timnas Indonesia. Dan kita kena belajar guys, always learn, okay? Dan aku harap dengan datangnya coach baru ini dapat membantu timnas Indonesia nanti di putaran ketiga Piala Dunia nanti, insyaAllah. Tiada masalah guys, tidak ada mustahil untuk Indonesia layak ke Piala Dunia, always. Tapi apa itu sahaja video kita kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe. Thank you so much. Dan road to 10k subscriber. Assalamualaikum amigos. Bye bye.